Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran Prosperity God's Way Mindset dengan topik Hati Hamba. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Shalom semuanya. Ini kalau boleh tahu kita minggu keberapa ya di pagi hari ini ya? Sudah 1 bulan ya? 1 bulan kah? Cepat ya? Minggu 2? Enggak, kita masuk di pagi hari ini nih. Biasanya kita kebaktian jam 2. Jam 2 apa jam? Saya juga lupa nih. Jam berapa ya kebaktiannya? Jam 4. Wow, saya sampai lupa ya. Dan saya yakin nggak ngantuk ya. Karena saya yakin setelah ini banyak yang prepare mau ke mall. Jadi dia punya di pikirannya adalah habis di sini saya mau jalan-jalan. Jadi semangat ya, kalau misalnya kita jam 4 ke kebaktian, biasanya saya sebentar pulang mau tidur, jadi ngantuk ya. Saya percaya enggak ya? Malahan saya mau adalah, Tuhan bisa nggak semakin pagi ya? Jam 7. Wow, langsung wah jam 7 ya? Enggak. Mungkin kalau sudah jam 7, nanti kalau sudah selesai, kita semua dia punya keperluan-keperluan kita ya, kita sudah semakin baik, mungkin bisa kali ya. Dan saya percaya, Tuhan, kenapa saya ngomong seperti begini? Saya merasakan perkembangannya. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang namanya stuck, datar terus. Saya percaya di dalam Tuhan ada naik terus. Saya dulu waktu pertama kali terima Tuhan Yesus, saya berapi-api di dalam Tuhan. Kenapa berapi-api? Saya cinta mula-mula ya. Cinta mula-mula itu luar biasa. Jadi gini yang saya percaya. Dulu tuh ada yang ngomongnya adalah kalau honeymoon is over, kalau sudah orang married ya. Kenapa? Bosen orang. Itu saya percaya. Karena kenapa? Saya lihat contoh demi contoh. Orang-orang yang sudah menikah, biasanya sudah semakin lama semakin honeymoon also is over ya. Cuek-cuekan. Jadi kedekatan itu semakin berkurang. Kenapa? Memang dunia seperti itu. Dunia adalah kalau sudah cinta awalnya, nanti sudah masuk ke dalam stage yang berikutnya, honeymoon is over. Semua segala sifat keluar ya. Tanduknya keluar. Tanduk yang ada makhluk yang warna merah, ada tanduk keluar, semuanya keluar semua. Tapi yang saya percayai, saya pernah ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu, saya pernah ngomong, saya ingin, kalau saya lihat ada orang di mall, kakek-kakek, nenek-nenek, encim-encim, kongkong, rambutnya putih, pakai tongkat, berdua, pegangan tangan, saya amazed itu saya bilang, wow. Dan saya katakan, Tuhan saya mau seperti itu. Saya katakan, Tuhan saya mau seperti itu. Apa itu? Bahwa cinta itu tidak seperti kayak yoyo. Cinta itu terus naik-naik. Kita mau yang namanya prosperity atau finansial eksponensial pergerakannya. Kenapa cinta Tuhan kita maunya turun. Enggak, cinta kita kepada Tuhan pun eksponensial. Dan saya benar-benar merasakan setelah saya balik kepada Tuhan tahun 2009 atau berapa saya lupa tahunnya ya. Saya sudah cukup lama. Setelah saya balik lagi kepada Tuhan, cinta saya kepada Tuhan eksponensial. Kenapa eksponensial? Terkadang di dalam hidup kita mengalami yang namanya masalah hidup ya. Siapa di sini kalau yang punya mobil rusak, turun mesin, di pikirannya apa? Jual. Udahlah, jual. Saya demen sekali soal mobil. Jadi kalau mobil itu sudah rusak, biasanya kalau ibu-ibu katakan, udahlah jual. Apalagi kalau beli barang di rumah ya. Kalau ada punya barang yang rusak, biasanya kita buang ya. Entah dibuang, entah dijual, entah diberikan kepada orang lain. Kita nggak mau pakai lagi. Tapi di mata Tuhan ada yang namanya restorasi. Restorasi di mata Tuhan itu benar-benar 2 kali lipat yang Tuhan berikan. Ada yang ingat kejadian Ayub? Ayub pada waktu dia mengalami masalah, Tuhan restorasi. Restorasi itu restorasi 2 kali lipat. Jadi dikatakan bahwa sama juga waktu saya direstorasi hati saya oleh Tuhan. Cinta saya kepada Tuhan yang dulu hancur. Cinta Tuhan kepada saya tidak hancur. Tapi cinta saya kepada Tuhan itu hancur. Tuhan restorasi. Yang tadinya saya benar-benar jatuh dan membenci Tuhan, naik kembali dan eksponensial. Kenapa eksponensial? Karena di mata Tuhan selalu segala itu eksponensial. Cinta kita kepada Tuhan itu
akan jadi eksponensial. Pada waktu cinta kita kepada Tuhan eksponensial, kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena kita nggak bisa melihat pekerjaan Tuhan tanpa kasih Allah di hadapan kita. Kalau kita menjalani hidup cuman, ya sudahlah saya jalani, hari demi hari saya jalani, waktu ada penderitaan saya jalani, saya jamin kalian tidak dapat melihat kasih Allah. Kalian tidak dapat melihat kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tuh berbanding lurus dengan kasih Allah di hadapan kita, di hati kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin, karena dikatakan, apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, tidak pernah timbul dari hati manusia, Tuhan berikan kepada siapa? Bukan kepada semua orang, kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Dan dikatakan itu ayat luar biasa ya. Itu bonus hari ini. Sebenarnya hari ini saya mau ngomong, topik hari ini adalah tentang hati seorang hamba. Ini ada kronologinya tentang yang prosperity. Kenapa dia punya ada yang hubungan dengan prosperity? Beberapa hari ini saya dengar khotbahnya Andrew Wommack, bagus banget. Hati saya tersentuh sekali. Tentang yang namanya bendahara tidak jujur. Kok maksudnya apa? Dengan hati seorang hamba dengan bendahara tidak jujur. Saya melihat orang-orang, Tuhan mengirim kita ke dunia ini. Terkadang kita memilih ya, saya sering ngomong, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi dokter, saya mau jadi pilot, saya mau jadi segala macam dalam hidup kita. Tapi kita tidak menyertakan apa yang Tuhan mau. Tuhan katakan, aku menciptakan engkau sebelum dunia dijadikan. Wow, luar biasa. Kita ini adalah orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan, bukan accident. Bukan sekonyong-konyong kita hidup, ada enggak. Tuhan merencanakan. Sebelum kamu lahir, aku telah menentukan sebelum dunia ini dijadikan. Wow. Berarti dikatakan ada planning ya, ada kehendak Tuhan. Kalau dikatakan enggak, saya diciptakan, hidup saya hancur-hancuran, hidup saya tidak menentu. Apakah Tuhan merencanakan ini? Tidak. Rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bahwa setiap rancangan yang baik telah diberikan kepada kita. Tetapi kenapa kita mengalami masalah hidup? Itu bukan kesalahan Tuhan. Itu kesalahan kita. Dan Tuhan katakan, sebelum dunia dijadikan, aku telah menciptakan kau, telah merencanakan segala sesuatu. Kalau sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah merencanakan masa depan kita, pasti ada sesuatu. Kenapa saya bilang ada sesuatu? Pasti ada sesuatu yang kita mau lakukan di dunia ini. Bukan hanya kita lahir, menjadi besar, menikah, punya anak, pensiun, akhir meninggal. Enggak. Ada satu hal yang besar. Nah, apa hubungannya dengan hati ya? Hati seorang hamba besar sekali. Karena begini, kita diberikan free will oleh Tuhan ya. Siapa yang dari sini waktu lahir sudah dicap? Artinya, pokoknya kamu harus jadi dokter, terus jadi dokter. Enggak. Setiap orang punya free will. Mau jadi dokter atau tidak, mau jadi lawyer atau tidak, mau jadi sekretari, punya free will. Waktu kita punya free will, kita melakukan segala sesuatu atas kemauan kita. Dan kadang-kadang kemauan kita adalah jahat adanya. Kenapa kita jahat? Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Nah, dan saya katakan, kalau kita selalu melaksanakan kehendak kita, hidup kita sesuai dengan kehendak kita, yang ada apa? Kehancuran. Karena kita hidup dalam dosa. Sekarang bagaimana caranya untuk bisa kita masuk ke dalam rencana Tuhan? Hati seorang hamba. Saya mau jelaskan seperti hari ini. Apa sih hati seorang hamba? Saya nggak perlu buka dia punya Alkitabnya. Ada saya ceritakan sesuatu aja. Bahwa Tuhan bercerita seorang bendahara yang tidak jujur. Hidup kita di dunia ini sebenarnya waktu kita lahir sampai kita meninggal, kita nggak punya kemampuan. Siapa waktu lahir seorang anak langsung dia keluar sendiri? Bisa nggak perlu bantuan ya? Siapa yang keluar sendiri? Tiba-tiba anak keluar langsung berjalan. Dia seperti kayak buka pintu gitu ya. Truk, dia keluar. Nggak ada, perlu bantuan. Pada yang waktu meninggal, siapa yang waktu meninggal, dia bisa ngubur sendiri. Nggak ada, dikuburkan. Dari kita awal sampai kita akhir, kita perlu bantuan. Dan terutama kita perlu bantuan Tuhan. Dan dikatakan bahwa bendahara
hidup kita ini benar-benar Tuhan berikan sama seperti seorang bendahara. Kita nggak punya kemampuan, kita nggak punya memiliki segala sesuatu. Saya ulang lagi, dari firman Tuhan katakan dari bendahara yang tidak jujur ini, bendahara ini diberikan seorang sama tuannya sebuah hak untuk mengelola uang, yaitu dia sebagai bendahara, bendahara hubungan dengan uang ya. Nah, uang ini milik siapa? Milik tuannya, bukan milik dia. Dan dikatakan bahwa tuannya memberikan mungkin waktu itu segala harta milik dia ya, kepada bendahara ini. Dan sekali lagi, bendahara ini tidak mempunyai hak sedikit pun atas uang tersebut. Tetapi ternyata bendahara tersebut tidak jujur. Dia menggunakan uang tuannya. Sehingga tuannya katakan, hari ini aku akan melakukan audit. Berapa banyak? Maksudnya saya ingin lihat uang-uang yang telah saya berikan kepada kamu telah digunakan sebagai apa. Kita ini sebenarnya hamba bendahara yang tidak jujur, itu kita. Bukan orang dunia, kita sendiri. Tuhan berikan kepada kita semua untuk sesuatu apa? Untuk yang Tuhan kelola. Tuhan memberikan kepada kita, kita kelola, tapi itu semua milik Tuhan. Bukan 10%, bukan 20%, bukan 30%, bukan 99%, tetapi 100%. Sama seperti seorang bendahara. Bendahara tidak mempunyai hak sedikit pun atas uang tersebut, tapi dia bisa mengelola. Mau keuntungan gimana waktu dapat untung? Buat untung untuk tuannya. Waktu dia dapat untung, bukan untuk dirinya sendiri. Nah, waktu kita masuk mengetahui seperti ini, ternyata sama. Hidup kita itu milik Tuhan. Pada waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menjadi milik siapa lagi? Bukan milik kita lagi. 100% makanya dikatakan, aku menyerahkan hidupku kepada Engkau. Aku ingin mengikuti Yesus. Artinya sekali lagi bahwa kita sendiri seorang bendahara. Sedikit pun kita nggak punya hak dalam hidup kita. Kalau kita katakan bahwa, kemarin saya cerita tentang Yusuf. Yusuf ini luar biasa sekali. Dalam hidup dia, di pikiran dia benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa saya bilang kemuliaan? Dia cuma ingat satu nubuatan, bahwa keturunanmu, Tuhan katakan, akan dijajah di Mesir 400 tahun. Tahu dari mana? Dia tahu dari Yakub. Yakub tahu dari mana? Dari Ishak. Ishak tahu dari mana? Dari Abraham. Abraham tahu dari mana? Tuhan bernubuat kepada Abraham. Tadi di mobil saya juga ngomong sama istri saya, kalau ada seseorang yang bernubuat atau seorang hamba Tuhan bernubuat, dikatakan, anak kamu nanti akan jadi pengemis. Wow, sedih nggak? Sedih ya? Siapa dari sini kalau kita punya anak, dikatakan bahwa seseorang, anak kamu akan semua hidup jadi pengemis, meminta-minta di lampu merah, dia nggak cukup makan, nggak cukup sesuatu sampai dia mengemis. Sedih nggak kita dengar ya? Apa dikatakan? Ya sudah, terjadilah. Yang penting bukan terjadi pada hidup saya. Enggak. Pasti saya akan berusaha gimana caranya ini anak untuk tidak jadi pengemis. Satu-satunya berusaha bukan satu-satunya. Abraham dia berusaha. Biar keturunan dia menjadi kaya. Dia percaya bahwa keturunan pun yang menjadi kaya, menjadikan kaya. Begitu pula dengan Ishak, begitu pula dengan Yakub, begitu pula dengan Yusuf. Di kepala Yusuf gimana caranya keturunannya tidak menderita 400 tahun. Nubuatan Tuhan akan terjadi, tapi bagaimana cara untuk tidak menderita. Dan itu yang terjadi. Nah, tapi yang lebih luar biasa hatinya yang soal Yusuf adalah hati seorang hamba. Saya melihat dari firman Tuhan, tidak ada seorang manusia pun yang mengerti hati seorang hamba selain Yusuf. Tetapi ada satu orang yang mengalahkan Yusuf dalam seorang hamba, yaitu Yesus. Dalam kitab suci semua, saya melihat hatimu untuk mengerti hati seorang hamba, nggak ada yang lebih daripada Yusuf. Dan semua itu dikalahkan. Hanya satu orang yang manusia yang datang lagi, yang melebihi Yusuf, cuman Yesus. Dan saya mau jelaskan, untuk bisa mengerti soal Yesus, kita harus mengerti soal Yusuf. Karena misalnya Yusuf di sini, Yesus lebih tinggi lagi. Tapi kalau kita tidak mengerti Yusuf, kita tidak akan mengerti soal Yesus. Dan caranya seperti apa? Yesus adalah dikatakan soal hamba Allah.
Itu benar-benar hamba, benar-benar budaknya Allah. Nah, sama juga dengan Yusuf. Yusuf juga dikatakan sebagai salah satu punya karakter seorang hamba. Kalau saya mau rincikan, saya pernah ngomong adalah seseorang, dia dipanggil Yusuf. Yusuf ini adalah, kalau saya ngomong, dia benar-benar melepaskan semua hak dia. Satupun waktu dia menjadi seorang budak, dia tidak berusaha untuk menggoncangkan dunia supaya saya melepaskan budak dia. Pernah ada seorang dia punya saudara kita katakan, kalau kita taat sama Tuhan berapa lama? 1 minggu kah? 2 minggu kah? Setahun kah? 2 tahun kah? Harus saya katakan taat sampai selama-lamanya. Makanya Tuhan katakan bahwa Yesus, dia taat kepada Allah. Taat sampai kapan? Sampai dia mati di kayu salib. Dan pada waktu dia dikuburkan, masuk ke dalam akhirat, atau dikatakan liang, atau dikatakan dunia akhirat. Waktu Tuhan Yesus masuk sampai ke dunia akhirat, dan dikatakan dia tidak menggoncangkan neraka. Saya mesti keluar dari sini. Firman Tuhan katakan bahwa dia menantikan nanti Allah. Waktu di dunia akhirat dikatakan dia menyerahkan hidup dia. Dan Tuhan katakan, Tuhan yang mengambil Yesus di dalam dunia akhirat. Dan itulah hati seorang hamba. Kalau dikatakan bahwa, sekali lagi, hati seorang hamba adalah dia taat sampai dia meninggal. Bahkan melebihi setelah meninggal. Di hati Tuhan Yesus tidak ada mengumpat. Kenapa saya begini-beginikan? Saya kenal dari kita, kalau misalnya kita mencari sesuatu sama Tuhan, kalau Tuhan tidak berikan, hati kita gimana? Bisa dikatakan, Tuhan nggak berikan. Sampai kapan Tuhan saya nggak berikan? Kalau saya dalam 5 tahun ini saya nggak diberikan sama Tuhan, saya marah. Kalau dalam 10 tahun ini Tuhan nggak berikan kepada saya marah. Kalau sebelum saya meninggal, tapi Tuhan nggak berikan, saya pun akan marah. Seringkali kita begitu ya di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita selalu mengatakan saya punya hak dalam hidup saya. Saya mau ini, saya mau itu, harus saya dapat. Sekali lagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu, kita nggak punya hak dalam hidup kita. Waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, hak kita menjadi 0. Bagaimana cara 0-nya? Sama seperti Yusuf. Yusuf hidup dia diberikan kepada Tuhan. Waktu dia jadi budak sampai mungkin selamanya. Dan dia nggak berusaha. Pada waktu dia masuk ke penjara, dan dikatakan, memang ada satu ayat mengatakan, tolong keluarkan aku, karena aku tidak bersalah. Itu bukannya dia berusaha dengan kemampuan diri, enggak. Dia mempromosikan bukan kayak orang ketakutan atau kayak orang tergesa-gesa. Tolong, saya sudah nggak kuat lagi di sini, enggak. Dia nggak mungkin bisa bekerja dengan luar biasa di penjara kalau dia berusaha untuk keluar dulu ya. Siapa dari sini kalau udah bekerja di kantor, besoknya mau keluar, hari ini rajin sekali, ada nggak? Nggak ada biasanya ya. Kalau besoknya mau keluar, hari ini masa bodoh. Biasanya seperti itu. Yusuf juga sama. Saat itu dia bekerja luar biasa karena dia benar-benar dia kerjakan. Yusuf menyerahkan hidup dia benar-benar luar biasa. Dalam hidup ke dia, kalau saya lihat, satupun yang seharusnya dia punya hak jadi raja loh. Karena dia sudah jadi raja ya. Karena dia katakan, tangan kedua dari raja. Firaun adalah kaisarnya, tetapi Yusuf tangan kedua, tapi Yusuf bisa mengelola seluruh tanah Mesir. Tapi dia nggak menganggap diri sebagai raja. Pada waktu dia punya Yakub, dia datang, harusnya dia bisa pakai fasilitas dia, hak dia, saya mau tanah Gosen. Dia bisa ngomong sama Firaun, tapi dia nggak mempergunakan. Sampai kalau saya bisa katakan, sampai anaknya dia pun, istri diberikan sama Firaun. Anaknya pun diambil sama Yakub, dijadikan sebagai anaknya Yakub. Makanya keturunan dari suku-suku dari Yakub tidak ada nama Yusuf. Adanya Efraim dan Manase. Nama Yusuf tidak ada. Dan dikatakan sampai terakhir, Yusuf benar-benar nggak mengambil hak dia semua. Dia berikan. Tapi yang luar biasa adalah dia minta sama Tuhan, kalau kamu keluar dari sini, tolong bawa tulang-tulang saya.
400 tahun kemudian masih ada orang yang ingat. Luar biasa loh. Tulang-tulangnya generasi ke generasi sampai ada orang ingat. Saya yakin Tuhan mengingatkan keturunan Yusuf, anak dari Manasye, untuk soal tulang dia. Dan janji Tuhan selalu tergenapi. Apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan genapi. Nah, sekali lagi itu hati seorang hamba. Saya mau jelaskan hati seorang hamba yang seperti itu. Nah, gunanya apa kok hati seorang hamba? Ini yang luar biasa. Saya nggak pernah melihat. Ini bukan untuk bukan manipulasi Tuhan ya. Saya hanya memberikan satu rahasia di hadapan Tuhan, yaitu barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia akan ditinggikan. Yusuf merendahkan diri di hadapan Tuhan dan Tuhan tinggikan. Dan terutama Yesus merendahkan diri dia di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, dan Allah meninggikan dia. Kalau kita sudah mengerti prinsip seperti ini, waktu kita masuk ke prinsip prosperity, gampang sekali. Saya nggak pernah melihat orang-orang yang ikut, benar-benar ya, yang dikatakan ikut kepada Tuhan, hati dia benar di hadapan Tuhan, dan dia menyerahkan hidupnya sama Tuhan, akhirnya susah. Nggak pernah. Karena Tuhan katakan, aku tidak pernah melihat orang benar, anak-anaknya dan cucu-cucunya minta. Kalau Tuhan ingat aja, misalnya kalau kita katakan kepada Ibu Yolanda, kalau Tuhan aja ingat anak-anaknya Ibu Yolanda, cucu-cucunya Ibu Yolanda, bagaimana mungkin Tuhan gak ingat Ibu Yolanda? Itu yang di pikiran saya. Kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, gak bakalan sulit. Karena saya gak percaya. Ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, ikut Tuhan menderita gak? Menurut ukuran manusia, iya menderita. Tetapi apa yang kamu tabur, Tuhan benar-benar melihat. Nah, benar-benar kalau saya katakan, apa dia punya hubungannya dengan prosperity? Banyak sekali. Saya sering kali melihat bahwa orang yang ingin dipulihkan di dalam prosperity nggak bisa masuk karena ada kesombongan dalam hidup dia. Hidup ini punya saya yang punya hidup saya harus lakukan apa yang saya mau. Kalau saya bekerja keras, saya bisa jadi orang kaya. Saya dulu seperti itu loh. Saya kasih kesaksian sedikit. Saya begitu sombongnya waktu di Australia, karena saya menjadi ada juara kelas, juara 3 saat itu. Saya katakan kalau saya mau jadi orang kaya bisa. Wow, sombong sekali ya. Background saya bukan orang kaya. Background saya adalah papa asli saya, dia servis TV segala macam, nggak seberapa. Dia punya keuntungannya. Sampai dari awal papa saya hidup, dia nggak pernah beli rumah. Dia selalu ngontrak. Dan ngontraknya itu di satu tempat. Dari saya lahir sampai dia meninggal, ngontrak di satu tempat. Wow, satu tempat nggak pindah-pindah. Luar biasa ya? Apa luar biasa? Kalau kita ngontrak sering pindah-pindah ya. Saya sudah waktu itu ngontrak, berapa kali kita ngontrak pindah-pindah ya? Udah kayak kutu loncat, pindah. Sekarang saya mau yang masih pindah-pindah. Papa saya dari saya lahir sampai dia meninggal, dia ngontrak tempat itu nggak pernah pindah-pindah. Rumahnya kotor sekali karena jujur dia punya, kalau seorang laki-laki ngurus rumah, apalagi bekerja biasanya nggak care, semburu banget. Nah rumahnya kotor sekali. Dan hidup papa saya itu benar-benar bisa dikatakan miskin sekali. Dari awal sampai akhir itu miskin. Jadi saya dari lingkungan orang-orang yang bukan orang kaya. Dan pada waktu saya katakan, saya kalau menjadi orang kaya bisa, sombong sekali ya. Kalau kita anak orang kaya, biasanya kalau katakan kalau saya orang kaya gampang. Tapi kalau orang miskin, tiba-tiba katakan kalau saya menjadi orang kaya bisa, kesombongan luar biasa. Nah, itu saya. Dan apa yang terjadi? Hancur demi hancur. Jadi, waktu kita meninggikan diri di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan akan rendahkan. Tapi kalau kita benar-benar ke Tuhan, hidup ini adalah milik Engkau Tuhan. Tuhan mau pakai aku, mau kemana? Saya pernah ada ngomong soal kesaksian Ando Omek waktu yang dikatakan, saya sekarang umur 70 tahun, Ando Omek katakan, kalau kamu taruh saya di mana saja, bekerja di mana saja, saya dalam waktu 5 tahun, saya akan sukses. Itu bukan dengan kemampuan dia sendiri.
dia itu dikatakan sampai orang mamanya ngomong, kamu ini adalah mamanya sendiri. Dia ngomong begini, kamu melakukan ini semua. Dia bikin ministry segala macam. Kamu tuh nggak ada kemampuan sedikit. Sulit ya kalau orang tua kita katakan sampai kamu tuh nggak punya kemampuan. Berarti dia sudah tahu karena orang tua itu yang kasih makan sampai dia besar. Kamu tuh nggak ada kemampuan. Tapi ada Tuhan dalam hidup kamu, dan dia bisa melihat ada Tuhan dalam hidup dia. Itu. Dan dikatakan Andomek, dia bilang bisa dikatakan saya bisa melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan. Kalau misalnya I can do everything through Christ who strengthen me. Bahasa Indonesia saya nggak tahu seperti apa. Nah, Inggris tepat ya. Saya cuma hafal Inggrisnya. I can do everything through Christ who strengthen me. Dan dikatakan kita bisa melakukan segala sesuatu luar biasa. Karena kenapa? Ada Yesus dalam hidup kita. Dan jujur, Yesus tidak bisa hidup dalam kita. Yesus selalu hidup dalam kita. Tapi manifestasinya tersebut, kalau kita nggak punya hati seorang hamba, dia akan ketahan. Dan saya percaya sekali prinsip ini juga dilakukan oleh orang-orang dunia. Saya banyak sekali melihat orang-orang dunia yang melakukan prinsip ini, hati seorang hamba, sukses. Benar-benar sukses. Contohnya saya nggak perlu pakai banyak sekali nama. Sekali lagi, prinsip hati seorang hamba itu benar-benar powerful sekali kalau kita mau sukses dalam hidup ini. Dunia selalu mengajarkan, kamu harus kuat. Kamu harus menekan orang yang lemah. Kalau kamu tidak ditekan, siapa yang bisa dari Medan? Biasanya dari Medan keras sekali ya, karena saya beberapa kali di Medan. Kalau kamu nggak hantam orang, kamu akan dihantam orang. Jadi kalau orang-orang Medan biasanya keras. Waktu dari orang Medan ke Jakarta, kok kamu keras sekali sih? Enggak, di Medan tuh biasa seperti itu. Kalau orang Jawa, dia pergi ke Medan, dia nggak betah. Tetapi prinsip dunia seperti itu, kita harus keras dulu supaya bisa dihormatin. Kita harus keras dulu kalau kita bisa sukses. Enggak, prinsip Tuhan adalah kita menjadi seorang hamba, Tuhan yang akan tinggikan. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan. Saya yang sambil contoh satu lagi. Siapa yang di sini kenal Paul Milligan ya, dari Charis ya? Paul Milligan benar-benar luar biasa. Dia pada waktu sekali lagi saya kesaksian, dia sama kayak yang dia punya kesaksian dia. Ternyata dia waktu dilakukan di semena-mena atau dirugikan oleh supervisor dia 2 tahun loh. 2 tahun. Setiap ide-ide dia diambil. Setiap penjualan dia diambil oleh supervisor dia 2 tahun. Dia bilang, it's okay. Saya akan melayani di sana. Bagi saya dapat gaji, saya melakukan segala sesuatu, it's okay. Saya tetap melayani. Apa yang terjadi? Paul Milligan sekarang, dia punya hampir kurang lebih mungkin puluhan atau 100, saya nggak tahu, puluhan perusahaan. Dan salah satu perusahaannya masuk ke bursa efek. Wow, cuman 2 tahun. Tapi dia Paul Milligan menyerahkan hidup dia untuk taat menjadi hati seorang hamba. 2 tahun. Kalau 10 tahun gimana? It's okay. Kenapa harus dihitung-hitung 10 tahunnya? Kalau 20 tahun gimana? It's okay. Kenapa juga harus kita berhitung di hadapan Tuhan? Karena kita percaya bahwa Tuhan kita yang baik dan dia mengingat-ingat. Ada firman Tuhan katakan, kalau kamu menyerahkan, kalau memberikan segelas air aja kepada seseorang dia karena dia hamba Tuhan, kita menyerahkan air, segelas air kepada hamba Tuhan. Tuhan katakan, kamu tidak akan hilang upahnya. Kalau kita menyerahkan segelas air aja kepada seseorang hamba Tuhan, Tuhan ingat, apalagi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan gak mungkin gak ingat. Di situ.